Assalamualaikum anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1 ya. Pada kegiatan sebelumnya kita telah belajar tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Nah, anak-anak, bunga yang indah itu bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Nah, beda lagi dengan bunga yang ini, ya. Ini disebut dengan bunga Kamboja. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu ya. Jadi di negara Laos itu bunga Kamboja ini digunakan untuk dekorasi keagamaan dan penyambutan. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Nah, perhatikan gambar peta ASEAN berikut ya. Ada peta, kita lihat bahwa ada 10 negara anggota ASEAN. Nah, untuk menambah pengetahuan anak-anak ibu tentang negara anggota ASEAN, simak penjelasan ibu berikut ya. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah organisasi negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Latar belakang berdirinya ASEAN. Berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh beberapa persamaan yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara. Persamaan-persamaan tersebut antara lain: 1. Persamaan letak geografis. Semua negara di Asia Tenggara terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. 2. Persamaan dasar kebudayaan. Di Asia Tenggara, setiap negara mempunyai dasar kebudayaan, bahasa, tata kehidupan, dan pergaulan yang hampir serupa. Wajar saja karena semua negara umumnya menjadi pewaris peradaban rumpun Melayu Austronesia. 3. Persamaan nasib. Negara di Asia Tenggara pernah dijajah oleh bangsa Barat, kecuali Thailand. Hal inilah yang memunculkan rasa setia kawan negara-negara di Asia Tenggara. 4. Persamaan kepentingan di berbagai bidang. Adanya kepentingan di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial budaya, keamanan, politik menjadi latar belakang berdirinya ASEAN.
Tempat yang menjadi pintu gerbang perdagangan dunia juga terdapat di Asia Tenggara, yaitu Selat Malaka dan Selat Sunda. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, Tanat Koman Thailand, S. Raja Ratnam Singapura, dan Narcisco Ramos Filipina. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah 1. 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. 2. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. 3. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. 4. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997 dan Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kamu dapat mempelajarinya dengan memperhatikan dan menyimak penjelasan Ibu berikut ini. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi yang disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. 2. Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Cave, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. 3. Filipina. Filipina ibu kotanya Manila. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina.
Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Selanjutnya, Kamboja. Kamboja ibu kotanya Phnom Penh. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Selanjutnya, Myanmar. Myanmar ibu kotanya Naypyidaw. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Selanjutnya, Vietnam. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Selanjutnya, Laos. Laos ibu kotanya Vientiane. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katao, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Khao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Sai Bat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Lanjut Singapura. Singapura ibu kotanya Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Seperti pada gambar. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sangsekerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Lanjut Thailand. Thailand, ibu kotanya Bangkok. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan.
Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan dingin. Nah, bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Anak-anak, kamu sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN mulai dari kondisi geografisnya, bunga, hingga kebudayaannya. Sekarang tugas anak-anak ibu ada 2. Yang pertama, membuat ringkasan dari materi yang telah ibu jelaskan. Ya. Dan yang kedua adalah anak-anak ibu minta untuk memilih 2 negara ASEAN. Carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas dan kondisi sosial budaya mereka. Kamu bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan apabila ada, terus pemanfaat dan tempat tumbuhnya. Tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan ya. Pada bukunya terdapat di halaman 14. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Semoga dengan mendengarkan dan menyimak pembelajaran ini, anak-anak lebih memahami tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Tetap semangat ya anak-anak dalam mengerjakan tugas yang ibu berikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.